Pernah nggak sih lo ngerasa kayak lagi kerja, tapi kok ya nggak ada yang kelar-kelar? Lo buka ini, notif itu bunyi, udah pindah lagi ke yang lain. Nah itu dia yang namanya shallow work, alias kerja dangkal. Dalam video ini akan membahas deep work dari buku Deep Work by Cal Newport. Bayangin deh, lo kayak lagi fokus 1000% sama satu hal. Nggak ada gangguan, pikiran lo kayak laser yang nembus semua rintangan. Ini nih yang namanya deep work. Kerja yang bener-bener nguras otak lo, tapi hasilnya, bikin lo makin jago, nyiptain hal baru, dan yang pasti, susah banget ditiru orang lain. Di zaman sekarang yang serba digital ini nih, kemampuan buat deep work tuh makin langka, tapi justru makin dibutuhin. Kayak barang antik yang harganya makin mahal. Kenapa? Karena orang yang bisa fokus beneran tuh bisa belajar hal-hal susah jadi gampang dan kerjanya tuh level dewa. Coba bayangin, ada Profesor Carl Jung. Saking pengen fokusnya, dia bangun menara rahasia di tengah hutan, cuma buat bisa mikir tanpa gangguan. Gokil kan? Terus ada lagi nih, Kak Jason Ben. Tadinya konsultan keuangan biasa aja, tapi gara-gara dia totalitas deep work buat belajar coding, penghasilannya langsung meroket. Tuh kan, deep work emang sekeren itu. Oke guys, sekarang kita masuk ke kenapa sih deep work itu super berharga. Jadi gini, di dunia yang serba canggih ini nih, ada 2 skill penting banget buat lu survive dan sukses. Cepat belajar hal baru dan kerja dengan kualitas dan kecepatan tinggi. Nah, deep work ini nih kuncinya. Lo mau cepet pintar? Ya fokus. Otak lu tuh punya kabel-kabel yang namanya myelin. Kalau lu fokus, myelin ini makin tebel. Jadi sinyal di otak lu makin cepet. Alhasil, lu jadi makin jago. Terus soal hasil kerja yang oke punya, rumusnya gini. Waktu kerja dikali intensitas fokus. Kalau lu nggak fokus, ya hasilnya gitu-gitu aja. Tapi kalau fokus total, hasilnya pasti maksimal. Sayangnya nih guys, deep work tuh makin susah ditemuin di kantor-kantor zaman sekarang. Coba deh lihat, kantor open space yang berisik, notifikasi chat yang gak berhenti-berhenti, terus harus eksis di sosmed. Itu semua tuh musuh bebuyutannya deep work. Udah gitu, kita tuh punya kecenderungan buat milih yang paling gampang, alias principle of least resistance. Daripada mikir keras, mending balesin email, atau ikut meeting yang gak jelas juntrungannya. Terus nih, banyak juga yang salah kaprah. Ngira kalau sibuk tuh artinya produktif. Padahal, cuma sibuk doing hal-hal dangkal doang biar kelihatan kerja. Ini nih yang namanya busyness as a proxy for productivity. Aduh. Nah, sekarang kita masuk ke aturan-aturan biar lo bisa jadi master deep work. Aturan pertama, kerja secara mendalam. Ada beberapa filosofi yang bisa lo pilih. Pertama, monastik. Kayak biksu gitu guys. Lo bener-bener ngilangin semua gangguan, fokus cuma sama kerjaan penting lo. Kedua, bimodal. Nah, lo bagi waktu lo jadi 2 bagian. Ada periode waktu yang jelas, misalnya beberapa hari, khusus buat deep work yang super fokus, dan sisa waktunya buat urusan lain. Ketiga, ritmik. Nah, ini yang paling gampang diterapin. Lo bikin jadwal rutin buat deep work setiap hari sampai jadi kebiasaan. Jadi nggak perlu mikir lagi kapan harus fokus. Terakhir, jurnalistik. Nah, kalau ini agak pro nih. Lo bisa nyisipin deep work kapan aja ada waktu luang. Tapi lo harus jago banget buat langsung ganti mode dari santai ke fokus. Biar makin fokus, bikin ritual khusus belum lo deep work. Tempatnya harus enak dan tenang. Durasinya berapa lama? Nggak boleh ada gangguan. Terus siapin booster buat otak lo. Aturan kedua nih guys, agak menantang nih. Rangkulah kebosanan. Kenapa? Karena kemampuan buat fokus tuh kayak otot, harus dilatih. Kalau dikit-dikit lu nyari gangguan, ya susah fokusnya. Jadi gini, jangan dikit-dikit istirahat dari gangguan. Tapi jadwalin kapan lu boleh diganggu. Di luar jam itu, no. Ini ngelatih otak lu buat tahan sama yang namanya nggak ada notifikasi dan nguatin otak fokus lo. Coba deh lu kasih tenggat waktu palsu buat diri lu sendiri, tapi yang lebih pendek dari perkiraan lo. Ini bakal bikin lu kerja lebih intens, kayak lagi latihan interval buat fokus otak lo. Manfaatin waktu lu yang lagi sibuk fisik, tapi nggak sibuk mikir, buat fokus mikirin satu masalah kerjaan yang penting. Ini ngelatih otak lu buat nggak gampang ke distract.
Aturan ketiga nih guys, agak berat tapi penting banget. Berhenti menggunakan media sosial secara sembarangan. Coba deh, lu detox sosmed selama 30 hari. Bener-bener nggak buka sama sekali. Abis itu, lu tanya sama diri lo. Kalau lagi pengen santai, rencanain dari awal lu mau ngapain. Jangan cuma buka internet terus ikutin apa aja yang muncul. Coba deh, lu punya hobi yang jelas, baca buku, olahraga, atau ketemu teman langsung. Ini lebih bermakna dan bisa balikin kemampuan fokus lo. Aturan keempat nih guys, kuras habis-habis hal-hal dangkal. Tujuan utama kita adalah ngurangin kerjaan gak penting yang cuma makan waktu. Caranya gimana? Pertama, jadwalkan setiap menit hari Anda. Setiap pagi, bagi jam kerja lu jadi blok-blok waktu dan tentuin lu mau ngapain di setiap blok itu. Ini maksa lu buat mikir beneran soal waktu lu. Kedua, kuantifikasi kedalaman setiap aktivitas. Coba deh lu nilai setiap tugas. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhin buat ngelatih orang baru buat ngerjain ini? Kalau jawabannya lama, berarti itu deep work. Kalau sebentar, berarti dangkal dan harus dikurangin. Bikin target buat nggak kerja lewat jam tertentu setiap hari. Ini bikin lu mikir keras buat lebih efisien dan ngurangin kerjaan dangkal. Atur komunikasi lo, terutama email. Jangan gampang dihubungin. Nah guys, intinya buku Deep Work ini bilang, di zaman sekarang, kemampuan buat fokus tuh kayak kekuatan super. Makin langka, tapi makin berharga. Orang yang jago deep work tuh biasanya lebih sukses karena mereka bisa cepat pintar dan hasil kerjanya oke banget. Kalau ada buku atau topik yang ingin dibahas, komen aja di bawah. Sampai jumpa dan terima kasih.